Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, ketemu lagi dengan Mapel TDO. Hari ini untuk kelas 10C dan 10K. Sebelum saya lanjutkan materinya, saya akan flashback materi pertemuan minggu yang lalu. Kebetulan minggu Jumat yang lalu kalian libur, jadi agak lama liburnya ya. Siapa tahu agak lupa. Nah, saya ingatkan kembali, saya refresh kembali. Oke, saya akan share screen. Sekarang pada HP kalian akan muncul materi yang engine ya, yang mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Nah, yang ini. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan tentang mesin konversi energi, yaitu pada dasarnya merubah satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, yang digunakan pada mesin otomotif adalah motor bakar, yaitu merubah energi panas menjadi energi gerak. Panasnya diperoleh dari pembakaran di atas piston di ruang bakar, geraknya diperoleh pada poros engkol atau putaran berkas. Nah, macam-macam mesin sudah disampaikan. Kalau berdasarkan jumlah silinder, ada mesin dengan 1 silinder, ada mesin dengan 2 silinder, 3, 4, bahkan 6 silinder ada. Kemudian kalau berdasarkan bahan bakarnya, ada yang menggunakan motor bakar menggunakan bensin, ada yang menggunakan solar. Kalau dilihat dari bentuk konstruksinya, ada yang inline segaris atau mesin pistonnya jejer lurus, ada yang tipe V, ada yang tipe boxer kanan kiri. Ada. Kemudian berdasarkan pendingin, ada yang menggunakan pendingin udara, ada yang menggunakan pendingin air atau radiator. Kemudian berdasarkan mekanisme katupnya, ada OHV, overhead valve, ada OHC, overhead camshaft, ada DOHC, double overhead camshaft. Itu untuk yang mekanisme klepnya. Kemudian berdasarkan apalagi? Ya, saya rasa itu. Jadi macam-macam mesin berdasarkan apa dulu gitu ya. Nah, yang berikutnya berdasarkan cara kerjanya. Nah, kalau berdasarkan cara kerjanya ada mesin bensin 2 tak, ada mesin bensin 4 tak, ada mesin bensin rotari. Mesin bensin 2 tak adalah untuk melakukan satu kali pembakaran memerlukan 2 langkah piston atau satu kali putaran poros engkol. Jadi piston naik turun 2 kali ya. Kerkasnya berputar 1 kali. Oke, ini sudah saya jelaskan di minggu yang lalu. Yang berikutnya mesin 4 tak. Untuk melakukan satu kali pembakaran memerlukan 4 langkah piston. Bisa kompresi udah buang atau 2 kali putaran pada poros engkol. Itu pun sudah saya jelaskan. Kalian juga sudah paham. Kemudian yang berikutnya, agar bisa terjadi pembakaran panas pada ruang bakar, harus ada pembakaran. Nah, syarat terjadi pembakaran ada 3. Yang pertama adanya campuran udara dan bahan bakar. Jadi ada bensinnya, ada udaranya. Syukur ideal. Kalau nggak ideal mungkin hidup tapi tidak sempurna. Yang kedua kompresi. Kompresi harus padat. Nah, di ruang bakar ini harus padat. Sudah saya contohkan cara ngecek kompresinya. Yang ketiga adanya pengapian. Yang penting busi meletik. Mau pakai CDI, mau pakai platina, mau pakai komputer, monggo. Yang penting ada sistem pengapian yang menyebabkan busi meletik. Nah, rata-rata kalau dari hasil review sekilas tugas pertama, saya melihat rata-rata menggunakan mesin 4 tak, SOHC, berpendingin udara. Ya, ada yang pakai bebek, ada yang pakai GL series gitu ya. Nah, rata-rata pakai itu. Nah, di situ saat di tugas video itu kalian sudah mereview ya. Contoh misalkan yang motornya Supra gitu ya, atau yang Green. Saya contohkan yang Green kemarin. Motor Honda Green spesifikasi 1 silinder, berpendingin udara, OHC, panjang diameter piston 50, panjang langkah 49,5, cc 100 cc, horsepower-nya 8 horsepower pada 4000 rpm. Nah, kira-kira begitu. Contoh ya, ini saya contohkan. Nah, hari ini saya akan mendiskusikan itu. Minimal kamu tahu cara menghitung cc-nya, dapatnya 100 cc dari mana, kemudian horsepower-nya, tenaganya itu ngitungnya dari mana. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Oke, untuk review materi yang lalu saya close dulu, bisa stop share.
Oke. J sama K. Saya masukkan absen dulu ya di WhatsApp kalian. J sama K. Oke, yang K juga saya masukkan. Baik, saya masukkan, sudah saya lanjutkan. Yang berikutnya, saya akan sharing tentang papan tulis ya. Papan tulis dulu cara menghitungnya. Nah, di papan tulisnya sudah bersih, sekarang saya mulai menghitung. Saya ambil contoh yang kemarin. Mesin T-Series, Honda Grand, Bin, Prima, Star gitu ya. Oke. Contoh, diketahui diameter piston 50 mm. Langkah stroke 49,5 mm. Ditanya, ada yang masuk lagi sambil admit ya, kalau ada yang masuk saya admit. Ditanya CC mesin. Jawab. Oke. CC mesin sama dengan 1/4 I kuadrat kali S. Bentuk dari mesin itu adalah burung seperti ini, di mana di sini nanti ada pistonnya. Nah, ini ada stang shaker, ada terkasnya di sini ya. Ini piston. Jarak dari sini ke sini adalah langkah atau stroke. Ini adalah diameter. Paham ya? Kita lanjutkan. Jadi, menghitung cc mesin adalah sama dengan menghitung volume tabung. Yaitu luas alas, bentuknya lingkaran, kali langkah. Yaitu 1/4 I kuadrat kali S. Nah, ini yang akan dipakai ke sana. Seperempat kali 3,14 kali I kuadrat 50 mm. Sorry, 50 kali 50 mm kali 49,5 mm. Ketemunya kalau pakai kalkulator adalah 97.143 mm pangkat 3. Sama dengan kita bulatkan menjadi 97,2 cm pangkat 3 sama dengan 97,2 cc. Nah, yang terakhir ini ada di blok mesin sini ya. Nah, di blok sini. Saya tunjukkan sedikit. Oke. Nah, di bagian blok yang sini. Ya, di sini ada tulisannya 97,2 cc. Nah, itu dapatnya dari mana? Dari tadi cara kita menghitung tadi. Jadi cara menghitungnya adalah menggunakan rumus 1/4 pi d kuadrat kali S. Oke, saya rasa itu saya sudah paham. Nanti kalian coba menghitung juga di kendaraan masing-masing. Jadi tugasnya nanti menghitung di kendaraan yang kalian review. Setelah saya pakai ini Pak 120 cc, lah 120 cc dapatnya dari mana? Pakai ini Pak 150 cc, lah 150 itu dapatnya dari mana? Harus tahu ya. Oke, itu untuk yang berikutnya. Saya stop share. Sekarang saya masuk ke tampilan PowerPoint yang ini. Oke, kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah. Baik. Nah, ini yang barusan kita diskusikan, total displacement atau isi silinder, cc motor gitu ya, cc motor atau cc mobil. Sama saja. Bentuknya apa tadi? Tabung. Nah, yang berikutnya setelah kita tahu cc motor, kita menghitung kompresi. Kalau gambar ini paham ya? Jadi ini adalah cc-nya yang warna apa ini? Orange gitu ya. Yang merah ini adalah kopnya, silinder headnya. Jadi kompresi sama dengan kop ditambah bureng dibagi kop. Oke, ketika kamu ngomong spesifikasi mesin menggunakan SOHC kemudian kompresi 8,1 banding 1. Nah, angka 8,1 atau 9,1 itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini.
Kamu harus tahu dulu cc mesinnya, tahu dulu kopnya, baru mengetahui kompresinya. Nah, nanti kalau sudah tahu kompresinya, kalian bisa lebih bijaksana menggunakan bahan bakarnya. Misalkan kompresinya ketemu 8 atau 9, ya cukuplah pakai premium saja. 9 lebih atau 10 bisa gunakan pertalite. Lebih dari 11 kamu gunakan pertamax. Jadi bahan bakar itu mengikuti kompresi mesinnya. Kalau bahan bakarnya sesuai dengan kompresinya, maka pembakaran akan menjadi maksimal. Ini bukan gaya-gayaan ya, bukan sok-sokan, bukan gaya-gayaan, tapi kalian lebih bijak terhadap mesin kalian, lebih aware, lebih peduli terhadap mesin kalian. Oke, yang berikutnya. Di review kalian sebutkan bahwa mesin kompresi mesin 9,1 banding 1, kemudian horsepower-nya 8 horsepower pada 4.000 putaran 4.000 rpm. Nah, itu maksudnya bagaimana? Sekarang kita lanjutkan. Jadi torsi atau momen adalah tenaga yang memutar atau memuntir pada poros sengkol. Oke, rumusnya perhatikan di sini. Hasil pembakaran di atas piston pada akhir langkah kompresi akan mendorong piston ke bawah. Nah, semakin bagus kualitas pembakaran tadi, kompresinya padat, apinya bagus, bensin sama udaranya pas, ini bagus, maka akan menghasilkan tenaga yang bagus di atas piston sini. Itu dianggap sebagai N. N adalah gaya hasil pembakaran. Paham ya? Gaya. Nah, kemudian jarak itu adalah ini. Dari center crank as ke bagian big N-nya, stang shaker yang besar ini, yang bawah, ke titik center crank as ini adalah M. Nah, ketika beberapa dari teman kalian itu lebih suka ini dipanjangkan, yang dinamakan di stroke. Ya, di stroke. Jadi ini ditutup, kemudian bolongnya lagi maju. Nah, maka jarak M-nya akan semakin besar. Kalau M-nya ini semakin besar, maka secara rumus T kali N sama M, M-nya tambah. Nah, kalau M-nya tambah, berarti torsi mesin juga semakin besar. Paham ya? Jadi kenapa ada istilah stroke? Itu untuk memajukan M. Harapannya apa? Torsinya nambah. Kalau torsi nambah, otomatis mesin powernya juga tambah. Oke, kita ulangi. Torsi sama dengan gaya N kali M, jarak. Gaya satuannya Newton, jarak satuannya meter. Maka torsi rumusnya adalah Newton meter. Maka saat kamu membaca di spesifikasi, berapa torsi mesin? Misalkan 8 Newton meter. Nah, itu didapatnya dari sini. Newton ini dari tenaga ini, N. Meter ini dari jarak ini. Oke, biasanya pada putaran tertentu. Tenaga maksimalnya didapat pada putaran tertentu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah hampir 15 menit. Untuk materi, review materi saya rasa cukup. Saya stop share. Nah, saya simpulkan. Jadi, dari tugas pertama, review mesin masing-masing. Terima kasih sudah dikerjakan. Buat yang belum dikerjakan, silakan segera membuat videonya. Untuk tugas berikutnya, yang kedua nanti, saya akan meminta kalian menghitung cc mesin masing-masing, kompresi mesin masing-masing, dan torsi masing-masing. Jadi motornya beda-beda nggak apa-apa, hasilnya pun beda-beda nggak apa-apa. Yang penting kalian paham. Jadi nanti semakin paham dengan mesin masing-masing, aware, peduli terhadap motor masing-masing. Itu saja yang saya sampaikan hari ini ya. Saya stop share. 1, 2, 3.